Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Laura Sevenias Funit, NIM 22030500049. Saya adalah mahasiswi kelas C semester 1, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan yang melekat pada masyarakat di Lurasik. Video ini saya buat untuk tugas antropologi tentang memperkenalkan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang melekat pada masyarakat setempat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai Lurasik. Lurasik adalah ibu kota dari Kecamatan Biboki Utara yang letaknya kurang lebih 60 km dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Lurasik, kebanyakan dari penduduk bermata pencarian sebagai petani sawah. Mereka memanfaatkan sawah sebagai bentuk mata pencarian mereka. Tercatat di Lurasik memiliki kurang lebih 13 RT RW, 2 dusun, dan 260 kepala keluarga, serta jumlah penduduknya adalah 1.179 jiwa. Di Lurasik memiliki beberapa suku, dan suku yang paling besar adalah suku Monemnasi. Suku ini berperan sebagai raja. Dia memiliki kedudukan tertinggi di Lurasik dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Oke, jadi itu dia yang dapat saya berikan mengenai Lurasik, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai adat istiadat, tradisi yang melekat dan dijalani oleh masyarakat setempat, yaitu hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Menurut masyarakat setempat, hukum adat adalah sesuatu yang sangat sakral. Oleh karena itu, setiap kali ada orang yang mau menikah, mereka biasa melaksanakan suatu ritual khusus kepada nenek moyang sebagai bentuk ucapan syukur, dan mereka meminta doa restu dari nenek moyang agar kehidupan mereka kelaknya bisa terjalin dengan aman dan bahagia. Masyarakat setempat menganggap bahwa adat perkawinan bukan merupakan urusan pribadi orang yang mau menikah, tapi juga merupakan urusan bersama. Artinya itu adalah urusan keluarga, urusan suku, dan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan adat merupakan sesuatu yang sangat penting. Biasanya pada saat ada pasangan yang mau menikah, mereka melaksanakan sebuah upacara adat, dan di dalamnya terdapat sesajian. Sesajian dalam hal ini adalah suatu bentuk ungkapan syukur kepada nenek moyang yang sudah meninggal agar mempelai yang akan menikah tersebut bisa memperoleh kehidupan yang bahagia sampai akhir hayat. Biasanya mempelai dan pihak keluarga serta masyarakat akan melakukan beberapa tahap ini sebelum menikah. Yang pertama adalah ketuk pintu. Ketuk pintu yang dalam bahasa Dawan disebut tes tua. Biasanya dalam tahap ini terjadi pengenalan antara mempelai dengan kedua orang tua, dan biasanya pihak laki-laki membawa tanda pengenal berupa sirip pinang, sebotol sopi, dan penutupnya itu berupa uang. Sirip pinang yang dimaksud adalah suatu tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Timor dari zaman dahulu, zaman nenek moyang, hingga berlaku pada saat ini. Sirip pinang itu adalah suatu bentuk ketika seorang tamu datang dan tuan rumah biasanya memberikan sirip pinang. Berlaku juga di acara-acara besar seperti adat dan sebagainya. Dan sopi yang dimaksud adalah minuman keras dari daerah tersebut. Setiap daerah di Timor memiliki minuman keras, khususnya di daerah Biboki, di Lurasik mereka juga punya minuman keras tersendiri. Biasanya mereka yang mengolah dan membuatnya sendiri. Sopi ini biasa digunakan pada acara-acara besar, misalnya mereka melakukan peristiwa adat dan sebagainya. Termasuk peristiwa perkawinan adat ini mereka selalu membutuhkan sopi.
Tahap kedua adalah peminangan yang dalam bahasa Dawan disebut onafhonoo. Pada tahap ini adalah suatu tanda bahwa perempuan atau mempelai wanita tersebut sudah dimiliki oleh seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi partner hidupnya atau suaminya. Pada tahap ini juga dilakukan acara tukar cincin antara kedua mempelai sebagai bentuk bahwa mereka sudah sah secara adat. Tahap ketiga adalah belis rawan, yang dalam bahasa atau masyarakat setempat, bahasa daerah bahasa Dawan adalah waleu maun leu. Pada tahap ini mereka sudah sah dan dinyatakan sebagai pasangan suami istri yang sah. Pihak laki-laki biasanya sudah membawa belis berupa uang, perak, dan hewan kepada keluarga mempelai perempuan. Belis yang dimaksud adalah mahar, yang mana dalam hal ini belis itu sebagai bentuk penghargaan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Belis dilurasi sendiri terdiri atas dua, yaitu yang pertama yaitu belis waleu, yang mana belis ini terdiri atas uang, perak, dan hewan. Dan ada belis kedua yang mana pada tahap ini orang tua memberi nama kebesaran dari suku perempuan yang diambil dari tanah leluhurnya. Jadi itu dia yang dapat saya jelaskan mengenai hukum adat perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat di Lurasik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang suatu tradisi yang dinamakan Uik Mahole Teuf Mahole. Tradisi ini adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan ketika seorang ibu baru selesai melahirkan anak bayinya. Biasanya mereka melaksanakan tradisi ini. Uik Mahole itu terdiri atas kata uik atau uki yang berarti pisang, dan teuf atau tefo yang berarti tebu, dan mahole yang artinya berbagi atau tidak sekikir. Pada peristiwa ini biasanya seorang ibu yang baru habis melahirkan, kemudian ari-ari dari bayi tersebut disimpan di tempat tidur bersama ibu dan bayi selama 7 hari. Biasanya ari-ari tersebut itu tidak disimpan secara langsung ya di tempat tidur, tapi mereka meletakkan ari-ari itu dalam sebuah perik tanah. Mereka simpan bersama ibu dan bayi itu selama 7 hari. Setelah ari-ari tersebut disimpan selama 7 hari bersama ibu dan bayi dalam tempat tidur, setelah itu mereka akan melaksanakan acara ini, yaitu Uik Mahole Teuf Mahole. Biasanya keluarga dari ibu ini atau ibu yang baru melahirkan ini akan mengundang masyarakat setempat untuk melaksanakan acara ini. Biasanya mereka akan mempersiapkan uki atau pisang, terus ada ubi-ubian, teuk atau tefo atau tebu untuk akan dimakan bersama-sama pada saat acara tersebut. Dalam pelaksanaan Teuf Mahole ini biasanya mereka membutuhkan seseorang yang nantinya akan menggantung ari-ari dari bayi tersebut di pohon kusambi. Biasanya orang yang akan menggantungkan ari-ari tersebut menggunakan pakaian adat lengkap dan rapi. Kemudian mereka akan melaksanakan suatu ritual khusus dan akan menggantungnya ke pohon kusambi. Biasanya ketika mau menggantung mereka akan diiringi oleh musik, tarian likurai dan sebagainya sebagai bentuk ya ucapan syukur. Dan juga makna dari peristiwa Uik Mahole Teuf Mahole adalah supaya pada saat bayi tersebut beranjak dewasa dia bisa menjadi seorang individu yang mudah bersosialisasi, baik terhadap society, dan juga dia itu tidak memiliki sifat yang sekikir ya, karena makna dari Mahole sendiri adalah berbagi. Keluarga atau masyarakat setempat berharap mendoakan bayi tersebut agar dia memiliki sifat yang senang berbagi kepada masyarakat dan keluarganya. Biasanya ari-ari yang digantung di pohon kusambi tersebut dipercayai oleh masyarakat sekitar sebagai penjaga yang nantinya akan menjaga bayi tersebut hingga kelak nanti. Setelah orang tersebut menggantungkan ari-ari dari bayi tersebut di pohon kusambi, mereka akan pulang ke rumah dan melaksanakan Teuf Mahole ini. Dalam hal ini mereka mulai makan makanan yang telah dibuat seperti yang tadi saya sebut, yaitu pisang, ubi, dan labu dan tebu. Mereka akan makan bersama dan juga mereka akan melakukan suatu peristiwa siram air bersama begitu dengan seluruh anggota masyarakat dan anggota keluarga di situ.
Baik, jadi itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi yang melekat pada masyarakat setempat, masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara, Kecamatan Biboke Utara, tepatnya di Lurasik. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.